يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي محمد. ولما نظم الفكر من درر أوصاف محمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولا وتوجهي بتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال على
حكيم وبأيدي محمد صلى الله عليه وسلم على عبدنا وعلى كل صالحا وإلى عبد النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi ja'ala wa iyyakum min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mu'azzim wa tarahham wa tahannan wa takram ala sayyidina wa dhuhrina wa nur qulubina wa imamana wa maulana Muhammadin وخير البرية الباسط اليدين بالعطية صاحب المواهب السجية صل يا ربي على سيدنا محمد واغفر لنا يا لنا يا هذه الليلة. أما بعد أحبائي الكرام بني الصالحين معاشر الآباء الأعزاء وأساتذة الفضلاء والحجاج memudahkan semua urusan yang belum bisa kita selesaikan tercapai hajat-hajat kita mudah-mudahan dalamnya yang baik hati kita dengan iman dan Islam hidup dalam keadaan hasanah dengan husnul khatimah. Allah tetap bagi kita semua dikubur di mahsyar di haul mizan hisab di jabal sirat bersama Nabi Muhammad di jabal sirat bersama Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengguru doa minta Allah agar Allah selamatkan kita bersama Nabi Muhammad dalam keadaan muda. Karena bukan keadaan muda. Kata Nabi inna qadamukum amran aziman fasta'inu billah. Banyak-banyak sekali bicara Allah di dunia. Karena urusan besok ada urusan susah. Kalau di dunia kita sering ngomong Allah bicara sama Allah dengan doa dengan zikir. Dan khususnya kita sebut nama Nabi Muhammad untuk seseorang yang bisa selamat dari kita di akhirat itu adalah hal yang sangat menghasilkan dari sesuatu akhirat, yaitu secara-caranya besok Allah tuntut kita marah ma'ana Nabi Mustafa Muhammad SAW. Lihatlah hal sejarah karena sebab jembatan sirat mustaqim itu kata Nabi atwaluhum 15 aman yawman Abzada asal alam salat di langkah pertama kakinya jembatan sirat mustaqim itu kata Nabi panjangnya kata Nabi dari saat menginjak pertama sampai ujung jembatan sirat mustaqim dalam kitab Kasyaful Ghumum dalam kitab Kifayatul Akhyar dalam kitab banyak ulama itu panjangnya jembatan sirat mustaqim itu 15 tahun perjalanan manusia ini. Ini bukan perkara jembatan sini saja Jeruk bukan, jembatan dasar langgar bukan, ini jembatan dasar langgar di bawah saudara tahu di dalamnya itu jembatan yang kata Nabi ada orang yang lewat itu jembatan yang kata Khatib itu jembatan yang kata Nabi ada orang yang lewat kata Khatib seperti orang melihat kilat yang panas. Ada yang bagi jembatan itu seperti kilat yang panas. Sekat sampai ada anwa macam-macam. Ada yang lewat seperti orang yang menjamkan mata, kemudian dia dibakar di sampai. Ya, ini kalangan para tabi'in, ashabul fadhil, awliya, ya. Kita bisa sampai sini. Siapa yang bisa dapat sampai jalan amalan-amalan seperti ini? Mereka yang dihidupkan sunnahnya Nabi. Disuruh puasa bulan Rajab, amalin puasa saja karena Ramadan ini bikin kita mudah-mudahan bisa jalan. Orang sudah puasa haram, puasa haram ihya sunnah Nabi. Artinya ada hubungan dengan Nabi. Dia panjang untuk berpuasa, beramal saleh,
di bulan-bulan yang sudah diajari Nabi. Kemudian khususnya dia yang hidup di dunia yuhibbuna salata ala Nabi Muhammad. Hum yuhibbuna salata ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang bukan cuma karena suka, tapi bila dia seharian nyatu, bergerak dikit baca sholawat, ngangkat sendok baca sholawat, kepala pusing baca sholawat, baca kepala pusing baca sholawat, baca sholawat. Paham saudara? Iya, itu orang yang punya amaliyah begitu, dia punya amal besok dapatin kemudahan ketika mereka kawan-kawan sesuatu. Ya, karena jaminan dari Nabi, jaminan dari Nabi malam ini kita baca. Ini demikian Bapak. Mudah-mudahan sama besok itu juga. Ada barang macam-macam sampai paling akhir, paling jelek manusia, paling jelek manusia ini paling jelek. Siapa? Dia yang baru menjadi kaki di atas jembatan sebuah masjid sudah jatuh di jalan. Jadi itu jembatan siratal mustaqim sampai kepada perkara manusia yang paling akhir, yaitu baru ini yang jatuh di atas jatuh. Siapa mereka? Yang baru injak saya jatuh di atas jembatan siratal mustaqim? Pertama, mereka yang membenci keluarga Nabi Muhammad. Orang yang menyakiti hatinya keluarga Nabi Muhammad. Ini bukan saya Rasulullah SAW. Orang yang sering membawani anak cucu Nabi Muhammad. Coba tanya. Yang kedua, abdun ukil walidain. Anak itu ingat. Jadi biar kasih tahu macam cucu kita. Ya, sejelek-jeleknya kita. Ya, jangan sampai kita benci sama Ahmad dan Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini, apalagi apa yang jelek. Maka ahad min talabah Imam Junaid al-Baghdadi tanya seorang murid Imam Junaid, ya Imam Junaid itu derajatnya mereka ini ahli Nabi yang punya ilmu sampai meninggal dalam ilmu itu derajatnya seperti apa ya? Faqala Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu 223 Hijriah beliau wafat, beliau katakan paling kecil dan derajat ahli yang dapat ilmu seperti 50 sahabat dia yang Nabi Muhammad SAW. Itu paling kecil dan 50 sahabat mulia Nabi Muhammad. Membayar Imam Khalid. Ibnu Sa'id mengatakan saya ngomongin tentang mahabbah yang saya baca Allah Subhanahu wa taala Ali Muhammad. Nah, supaya kita kalau kita benar-benar Maulid Nabi kan ada. Betul ya? Kita ambil bahagian dan Allah Subhanahu wa taala kita jaga hubungan dengan Nabi. Yang pertama tadi orang-orang yang mahabbah menabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya yang masih sebaliknya yang kedua siapa Abdul Ukil Walidain, anak yang berkata orang tua. Kata Nabi dijelaskan Nabi ini. Karena menurut hadis seperti apa? Kata Nabi dia pernah menyakitkan hati orang tua sekali seumur hidup. Saya ulangi, simak baik-baik. Orang yang melewati jembatan siratal mustaqim, dia jatuh ke bawahnya adalah seorang anak yang hidup di dunia pernah menyakiti hati orang tuanya sekali seumur hidup. Kata Nabi, orang tuanya dari kepada anak dari macam-macam hal yang pernah dia buat kalau sakit sampai satu kali dia dari rumah kita. Kata Nabi, wallahi demi Allah aku bersumpah kepada Muhammad, itu anak pasti besok di akhirat baru injak itu jembatan siratal mustaqim sudah terpleset jatuh. Fasala sahabat Rasulullah, tanya sahabat Nabi. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, bagaimana itu kalau manusia jatuh di atas jembatan siratal mustaqim? Faqala Rasul, itu jembatan siratal mustaqim dalamnya ke bawah, dari jembatan ke bawah sampai ke bawah itu ke neraka itu, api neraka itu 10.000 tahun perjalanan. Bayangkan. Nabi katakan orang yang jatuh baru jatuh saja dalam hitungan singkat kulit tubuhnya sudah terkelupas. Naikin ya ikhwan itu berat saya ngomong begini. Naikin ya ikhwan tadi kita naikin lagi ikhwan. Ya, jadi
Itu saudara, kalau kita jatuh seperti itu dalam kitab. Nah, orang-orang yang selamat itu saudara macam-macam. Ya, ada yang mereka harus sampai dengan jalan kaki sampai besok. Besok sampai tinggal gantungan dengan tangan, hancur tangan kita lagi gantungan dengan kaki. Di dalam kitab Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dijelaskan kitab Syarafat Umat Muhammadiyah. Itu di jembatan Shiratal Mustaqim itu ada rest area. Itu kitab Syarafat Umat Muhammadiyah. Rest areanya nggak kayak kita sih, bisa kopi jahe, bisa minum kopi susu, Indomie rebus pakai telur, ada nasi padang, ada apa namanya soto rawon, ada rest area itu sebetulnya. Ada itu macam ini enggak? Ini rest area yang lain, ya. Tempat di mana manusia yang melewati itu jembatan Shiratal Mustaqim ada namanya 2 tempat istirahat. Gimana itu? Nah kalau di sini anak kita bisa pesan macam-macam, ya nggak bisa minuman ituan hip hop apa itu macam-macam, jaket pengen dompet itu kita bisa pecah, bisa kita pesan. Kita pesan. Jadi lidah kita besok di akhirat itu saudara udah habis, kita ngomong Allahumma sholli ala Muhammad kan udah habis saudara, udah habis, udah selesai. Yang dipakai yang semasa hidup di dunia. Udah nggak lagi manusia ngomong kecuali apa? Tangannya ngomong, kakinya bicara, di sana tempatnya. Jadi nggak ada manusia, paham tuh, yang ngomong kecuali terakhir di padang mahsyar sebelum dia naik ke atas hisab. Di situ mereka ngomong, kata Nabi. Mereka bicara di situ, bicara sebelum dihisab. Di mana di tempat itu kata Nabi, adik sama kakak, emak sama anak sama baba sama anak, rebutan pahala. Baba dulu pernah ninggalin saya, nggak pernah ngajarin, diambil pahala babanya, rebutan kakak sama adik sama kakak. Saudara, di sana manusia tempat di mana mereka pada. Nah, dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, Allah selamatkan kita tuh besok di tempat yang namanya Yaumul Akhir, supaya kita hasanah, dapat kesenangan di sana, bisa dikumpulin dengan Nabi. Siapa mereka bisa kumpul Nabi? Mereka yang hidup di dunia dari mulai muda sampai meninggal dunia, hingga tinggal di majelis taklim. Itu orang yang bakal punya tuntunan sama Nabi. Dan bahkan paling ringan kata Nabi, balasan orang yang sering hadir majelis taklim paling ringan kata Nabi adalah saat mereka meninggal, aku ada di sampingnya untuk menuntut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh saudara, itu paling ringan orang yang rajin istiqomah duduk di majelis taklim di mana aja. Di mana dia menuntut ilmu, selagi ilmunya tidak pernah menjadikan saudara muslimnya adalah sesuatu musibah bagi dirinya dan bahkan mengkafirkan saudara muslimnya. Begitu, paham dong? Hakada saudara, mudah-mudahan Allah berkahi kita, meninggal husnul khatimah, dikumpulin di akhirat, dapat syafaatnya Nabi, kumpul satu gerbong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Juga kepada semua guru kita hadir malam ini, mudah-mudahan Allah berkahi beliau semua sehat, afiat Ustaz Muhammad bin Hajar bin Tabrani, dan semua orang tua yang hadir di tempat, semua para hadirin, ya Allah berkahi beliau semua sehat afiat, dan sahibul bait Bapak Dr. Andes, Bapak Iwan, ya mudah-mudahan beliau beserta istri beserta keluarga anak semuanya Allah angkat derajatnya, Allah berkahi, dan semua saudara-saudara beliau, orang tua beliau almarhum Allah berkahi insyaallah dalam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Baik saudara, jadi hakada ini saudara, kita baca kitab Imam Nawawi ini, kitab seorang imam, seorang ulama yang hari ini jasadnya dipendam di samping istrinya Nabi Muhammad. Baik, saya ulangi ini, yang kita lagi ngomongin, kita baca ini mu'alif ini ulama kita oh. Tapi jasadnya bisa dikubur di samping istrinya Nabi Muhammad. Beliau ini ya guru daripada guru-gurunya Syekh Khalil Bakar. Belajarnya di Indonesia kan di Mekah. Beliau ahli-ahlinya dikubur di Banten. Ahli-ahlinya dikubur di Banten. Pasien lahirnya di Banten. Ya, tumbuh belajar dengan syekh ini sampai beliau mengajar di kota Mekah, dan banyak ulama-ulama dunia yang muridnya beliau. Padahal beliau dari kampung, kagak punya apa-apa ya, orang itu juga saudara, ya enggak? Nah, kurang lebih tapi kalau beliau soleh alim abid, kitabnya hari ini dibaca di semua negara. Kalau saudara,
Ya saudara, beliau dikubur di samping istrinya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok bisa kan? Padahal jamaah itu kalau saudara pergi ke Hadramaut ke Mekah, itu saudara setiap saya berjamaah itu saya selalu khusus malam saya pergi. Ayo semua keluar dari kamar, kita berangkat. Kita ziarah, saya selalu berjamaah. Itu ziarah biar lihat jamaah langsung itu makam istrinya Nabi Siti Khadijah di mana, di sampingnya itu makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Saudara, ini Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Yomar Nawawi lahir di Bantul, jasadnya dipendam di Mekah. Ada sebab apa ya? Padahal orang Indonesia meninggal di Mekah dari zaman orang tua dulu yang berangkat sekarang baru pulang 4 bulan. Nah, yang orang udah pada lupa dia, lu pergi haji. Gue pikir lu kagak ada meninggal gitu gitu. Karena nggak tahu, udah lama banget ya. Di saudara, di Solo lagi zaman itu manusia kalau pergi Solo meninggal habis itu dikubur. Di ini tempat nggak boleh dikubur, di Ma'ala ini nggak boleh dikubur kecuali ahla baitin Nabi Muhammad. Keluarganya dan ya, apa namanya, mufti-muftinya yang pegang-pegang kunci juga ahlul bait Nabi, keluarganya Nabi Muhammad. Kok bisa Syekh Nawawi dikubur di situ? Ada apa? Padahal kuburan-kuburan ulama banyak di Mekah. Kenapa lagi dikubur sana saja? Berbeda saja. Apa penyebab Syekh Nawawi bisa dikubur di tempat di samping istrinya Nabi? Jawabannya, beliau memiliki sebuah hasil yang tidak biasa, yaitu beliau jaga lidahnya, hatinya mencintai Nabi, bukan cuma sekedar sholawat, mengajarkan daripada cintanya beliau kepada Nabi dengan orang semua yang dekat beliau adalah orang-orang yang diajarkan, ditekankan untuk ihya bi sunnatin Nabi, hidup dan sunnahnya Nabi Muhammad. Paham tu? Bahwa beliau punya cinta bukan sekedar seremonial cintanya, beliau buktikan beliau punya cinta kepada seluruh ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau kalau mau makan apa-apa ya kalau beliau punya apa-apa yang pertama dicari adalah ahlul bait Nabi Muhammad, dikasih baru dia supaya saya dapat berkah lagi. Apa yang dihasilkan? Hasilnya nggak bohong saudara, hasilnya nggak bohong. Ya, al-ajrun bi qadri ta'ab, al-ajrun bi qadri ta'ab. Paham? Balasan itu tergantung payahnya kita sampai dalam berjuang mengamalkan satu perbuatan, itu tergantung payahnya kita. Kalau makin payah kita berjuang, maka makin besar balasannya. Dan Allah buktikan kepada Syekh Muhammad bin Nawawi di samping istrinya Nabi, ya, seorang wanita satu-satunya di dunia di dalam Al-Quran sampai akhir yang pernah mendapatkan salam langsung dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita besok bisa kumpul ya. Dia berkata maulid di tempat majlis kita malam ini, semua yang duduk di dalam, di belakang, di depan, di luar, semuanya dapat berkatnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya hasal barakat wal ma'unat wal hasanat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib tabarukan malam ini bi mahabbatin Nabi wa bi salati ala Nabi, ya, wa bi takrim wa ta'zim ala wulid Nabi Muhammad SAW fi syahr maulid Rasul. Ya, dengan kita muliakan Nabi Muhammad SAW di malam kita tabaruk. Kita baca di hadis Nabi supaya kita makin girang, ya, makin girang dalam mencintai Nabi, dalam bersolawat Nabi, hidup kita ihya bi sunnatin Nabi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashara. Ya. Baik. Saudara, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha ashara. Siapa orang yang bersalawat ala Nabi sekali saja, sallallahu biha alaihi asyara, maka Allah Ta'ala langsung memberikan salam kepada orang yang salawat ala Nabi itu sebanyak 10 kali. Para alim ulama mensyarahkan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi dari sebuah kalimat Allah memberi salam kepada kita. Kalau Allah memberi salam kepada kita, satu kali salam Allah, dosa kita diampuni, derajat kita diangkat, ya, kehidupan kita diberkahi Allah. Apa yang jadi amaliyah terhadap
jadi petunjuk buat kita hidup selamat di dunia. Itu berkatnya sholawat ala Nabi Muhammad. Jadi itu satu kali. Terus bagaimana kita yang sholawat ala Nabi kemudian 10 kali, ya, baru sholawat sekali Allah Ta'ala udah kasih salam buat kita. Kira kita kalau dapat salam dari lurah Mulia sini juga sabar hari kita dapat salam dari lurah. Sabar lurah ketemu orang kirim salam Bang Iwan. Kira-kira gimana saudara Bang Iwan? Viral, bukan ngetop lagi, viral. Bisa dipanggil besok TV saudara, ya enggak? Besok bukan pasang di sini lagi, langsung pasang di istana presiden saudara. Pas Anies Baswedan besok, ya enggak? Amin. Saudara, kemuliaan orang yang sholawat. Jadi kalau orang di majlis Nabi Muhammad ada majlis taklim nggak ada sholawatnya, itu bukan majlis agama. Atau melihat guru-guru mana aja as-salafus shalihin. Kalau udah majlis taklim nggak ada sholawat. Antum yang ngajarin kalau taklim pakai maulid siapa? Kalau mau taklim pakai burdah siapa? As-salafus shalihin, orang ulama-ulama kita dulu. Kalau taklim nggak ada sholat ala Nabi, ya saudara itu majlis bukan majlisnya Nabi. Makanya ya almarhum Sayyidil Walid, almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, almarhum ya ulama-ulama kita. Kalau mau taklim mereka baca ya Bibir Mustafa balik maqasid. Jangan itu paling kurang itu baca. Wa ghfirlana mahmadallah ya wasi'al karami ya Rabbi. Begitu saja. Kalau nggak ada salawat ala Nabi, kata Nabi di dalam hadis. Saudara, maafin dia suara saya ada ini saudara, serak merindukan. Maafin. Ya, habis konser. Barang memahami saya di mimpi saudara. Ya. Walhasil Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan ma ijtima'u qaumun. Tuh kata Nabi. Ini Nabi hadisnya ini. Kenapa kalau mau majlis harus ada sholawat kepada Nabi? Jadi saudara kalau ngaji sama ulama langsung buka kitab aja, nggak pakai khawaat, nggak pakai Fatihah, nggak pakai sholawat kepada Nabi, tinggalin itu saja. Ini Nabi yang ngomong. Ma ijtima' qaumun, hadis hasanun sahih. Ma ijtima' qaumun fi majlisin wa lam yusalla alayya fihi illa tafarraqu, kata Nabi. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam suatu majlis, dalam suatu perkumpulan majlis. Arti majlis tempat orang duduk bersama, di dalamnya ada kebaikan, tapi mereka tinggalkan sholawat kepada Nabi dan mereka tidak mengucapkan sholawat alaiyah, bersolawat kepadaku dalam majlis itu. Nabi bukan nyuruh kita supaya Nabi disalamin terus, bukan, karena Allah yang perintahin kita. Sehingga kalau Nabi nggak mengikuti perintah Allah, risalah-risalah itu nggak telah disampaikan kepada Nabi, betul ya? Karena Allah yang perintahin. Kalau Nabi yang tidak, Nabi nggak perlu disalawatnya, itu udah sekedar. Amin. Yang baca salawat, yang nggak baca salawat, yang untung ruginya bukan Nabi, kita. Paham dong? Paham bu? Paham bu? Paham? Saya biasa udah matang. Udah. Ada pecah ramai ada. Aman kalau itu. Ini aman ya? Iya jadi. Tuan, bus kimpul bus udah. Ganyong. Astagfirullah. Itu makanan manusia dia. Astagfirullah. Yang makanya gak ada dosanya orang itu sudah hidupnya meninggal, tadi hisap besok akhirat. Ya makanya orang dulu gitu. Saudara, jadi bu, ya dari kalau ada satu perkumpulan majlis ilmu atau majlis kemudian di dalamnya apa? Walam yusallu alayya fihi, tidak ada selawat dan salam kepadaku dalam satu tempat itu, illa tafarraqu. Ya, illa tafarraqu. Kaqaumun tafarraqu an mayyitin wa lam yaghtasilu, kata Nabi Muhammad.
Orang kalau kumpul di satu majlis, di dalamnya nggak ada sholawat untukku, kata Nabi Muhammad, itu kata Nabi seperti kalian sedang kumpul di tempat di mana di situ ada mayit, dilihatin mayitnya, tapi itu mayit dan dimandiin dan gak dikuburin. Itu seperti orang yang kalau ada majlis tapi gak ada sholawat pada Nabi Muhammad. Kata Nabi seperti suatu kaum melihat mayat manusia, tapi mayat manusia itu mayat manusia itu enggak diapain, kata Nabi, enggak dimandiin, enggak dikuburin. Gimana tuh saudara? Kira-kira bagaimana antum yang kumpul di situ? Ada hasilnya nggak? Ada hasilnya nggak? Nggak ada, saudara. Ya. Nggak ada hasilnya. Itu mayat itu biarin, wajib tuh fardu kifayah, fardu kifayah. Fardu kifayah. Orang ada meninggal di kampung kita, nggak ada yang bisa mandiin, nggak ada yang bisa mandiin mayat di kampung kita. Satu kampung dapat dosa semua. Tuh, makanya fardu kifayah satu hukum yang pelaksanaannya ditekankan. Harus ada orang yang bisa seperti tabib, dokter, ya, tersirin mayit, ya, orang yang mandiin mayit itu perlu ada di kampung. Satu, makanya alhamdulillah Allah pilih memang. Ya, nggak semua orang katanya jagoan, jawara, umpama, ya nggak, cincinnya semuanya pegang jempol kaki, semua pakai cincin. Saudara kalau dia nggak kuat mandiin mayit, nggak bisa. Karena memang taksis hanya orang-orang tertentu yang punya itu wasilah bisa mandiin mayit, saudara. Jadi semua orang tertentu, orang tertentu yang bisa mandiin mayit. Kemudian kalau ada yang meninggal wajib disolatin. Kalau satu kampung nggak ada yang disolatin, antum satu kampung dapat dosa. Paham atau? Maka kalau umpama udah ada perwakilan satu kampung atau satu rumah satu orang, maka nggak jadi fardu kifayah lagi karena sudah diwakilkan saudara yang melatih. Lantas kemudian kalau ada mayit, antum cuma datangin, nengokin doang, takziah, tapi kagak dimandiin, kagak dikuburin di mayit. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Berdosa nggak orang yang di situ? Berdosa nggak gimana? Cuma Nabi nggak ngomong dosa aja saudara. Cuma Nabi bilang seperti kaum yang mereka berjumpa dengan mayit takziah, tapi itu mayit nggak dikuburin, nggak dimandiin, nggak dikuburin. Nah begitulah majlis yang kalau di majlis itu tidak ada salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya dalam kitab Ihya, saya buka kitab Ihya. Dalam kitab Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga kitab Mukasyfatul Qulub, juga kitab Mafahim Yajib an Tusaha, dijelaskan dalam kitab itu kalau ada orang dia kemudian berkumpul di satu tempat ataupun dia sendiri kata Nabi, kata Imam Ghazali, lantas kemudian dia nggak berdoa sama Allah atau dia bermunajat sama Allah atau dia pengen cari ilmunya Allah tapi dia nggak ada wasilah hubungan dengan Nabi Muhammad, kata Imam Ghazali, kullu du'a mahjubun hatta yusalluna ala Nabi Muhammad. Semua doa yang diucap sama kalian, kata Imam Ghazali, itu sebetulnya doa kalian itu mahjub, terhalang, terhijab, nggak nembus, nyangkut di atas pohon sengon. Paham saudara? Nggak nembus ke hadratul Rabb. Ya, kenapa? Karena di dalam doa kalian hatta yusalluna ala Nabi, kecuali dalam doa kalian sehingga ada salawat dan salam kepada Nabi, maka itu doa langsung nembus. Jadi kalau doa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan wal afiyatan wal mu'afatan, Allahumma nas'aluka Allah salamatan fid din wa afiyatan bil jasad, tapi ada salawat kepada Nabi, mahjub itu doa, terhalang. Karena ana habibullah, kata Nabi, ana habibullah, musalli alaihi ya habibi, aku ini adalah kekasih Allah. Wal musalli alaihi, kalian yang lidahnya basah, yang sering sholawat anakku, yang sering hadir dalam majlis-majlis maulid, sering membaca qasidah madihah pujian kepadaku, habibi, kata Nabi Muhammad, kalian adalah kekasihku, kata Rasul. Man arada ayyakuna haqqun ila Allah bil habib, kalau kalian, kata Nabi, pengen disayang sama Allah, pengen dicintai sama Allah, pengen diberkahi rumah tangganya sama Allah, pengen diberkahi usahanya sama Allah, pengen diberkahi anak cucu keturunannya sama Allah, pengen selalu diperhatikan oleh Allah, kata Nabi, dan diperhatikan olehku, kata Nabi Muhammad, dan dicintai olehku.
Falighfiru salata ala al-habib sallallahu alaihi wasallam, maka cukup berbanyaklah kalian berselawat kepada kata Nabi Muhammad, berkah hidup di dunia akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi orang perempuan itu saudara, ya Allah, dia sama kita. Kalau kita kan paling betul-betul ngeliatin saldo lagi, ya, sama nungguin WA kalau ada maklaran, namanya, atau lagi ada mana proyek, orang perempuan bentar-bentar dia lihat kaca. Orang perempuan itu saudara, kalau dia sehari baca sholawat ala Nabi, berkah bukan main. Dia bangun tidur lihat kaca, sholawat. Ibu, orang perempuan dia benar-benar kaca tuh, bangun tidur baik matanya langsung lihat kaca. Dari kaca kemudian dia apa lagi? Ya, duduk bentar minum selesai mau kamar mandi dia ngaca lagi. Di kamar mandi kalau kaca lihat kaca lagi. Keluar kamar mandi belum apa-apa udah lihat kaca lagi. Dandan pakai kaca. Udah rapi dandan ambil jilbab ngaca lagi. Selesai pakai jilbab udah rapi baju semua ngaca lagi. Ambil kunci motor, colok ke motor, nyalain motor, yang pertama lihat kaca itu. Saudara selesai dari motor, duduk, kemudian ya mau jalan di motor, dia ngaca lagi sebentar. Udah belum? Jalan lagi, di jalanan dia ngaca lagi. Lampu merah berhenti, dia ngaca lagi. Turun, mati motor, dia ngaca lagi. Saudara coba bayangin, kalau itu kaca diganti sama sholawat ala Nabi, bu, kalau itu kaca diganti aman sholawat ala Nabi, atau minimal dijadiin sabun berhubungan sama kaca bersolawat ala Nabi, waduh, itu saudara nggak perlu pakai krim A, krim B, krim C, krim pagi, siang, sore, malam, gerhana bulan lama, nggak usah saudara. Senang wajahnya berseri-seri, dapat cahaya hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu saudara. Baik, yang berikutnya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man shalla alaihi alfan." Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku sehari 1000 kali, sehari 1000 kali, lam yamut hatta yubashir lahu bil jannah. Tidaklah dia meninggal dunia, tidaklah dia pulang daripada dunia ini kecuali hatta yubashir lahu bil jannah, kecuali Allah telah memberikan kabar kepadanya tentang surga untuk dia lewat dia mimpi, atau bahkan sebelum dia sakaratul maut dia sudah mimpi itu surga. Lam yamut, dia tidak akan meninggal dunia kecuali Allah sudah beri kabar berita kalau dia akan dapat surganya Allah beserta istananya. Berkat apa? Sehari setiap hari baca 1000 sholawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari baca 1000 sholawat kepada Nabi Muhammad. Saudara, jadi itu berkatnya orang ya yusalluna ala Nabi Muhammad. Dalam hadis lain, wa fi riwayat man shalla alaihi alf marrat basyaran bil jannah qabla al-maut. Dalam riwayat lain, maka dia akan dapat kabar gembira ya sebelum kematian dunia. Di dalam hadis yang lain, wa qala Nabi sallallahu dan Nabi bersabda, man shalla alaihi salatan wahidah. Siapa orang salawat kepadaku sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membalasnya 10 kali. Wa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi mi'atin. Siapa yang berselawat kepadaku 10, Allah balas 100. Siapa yang berselawat kepadaku 100, kata Nabi, wa sallallahu alaihi mi'atin sallallahu alaihi alfa, wa man sallallahu alaihi alfan lam tamassahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, Nabi bilang kalau kalian selawat sama aku sekali, Allah balas 10 salamnya buat kamu. Kalau kamu selawat kepada aku 10, Allah balas salam untukmu, untuk kalian semua sebanyak 100 kali. Kalau kamu berselawat kepada aku 100 kali, Allah akan memberi salam kepadamu setiap hari 1000 kali. Kalau kamu berselawat kepada aku, kata Nabi Muhammad, sehari 1000 kali sehari. Kata Nabi, dengerin kabar gembira banget. Apa kata Ibu? Aman shalla alaihi alfan, siapa yang bersalawat kepada 1000, lam amassahu nar. Amin, Allahumma amin ya Allah. Siapa yang bersalawat kepada aku 1000 kali, maka orang itu sudah ditulis oleh Allah api neraka manapun tidak berani menyentuh tubuhnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lam tamassahu nar, orang itu tidak bakal disentuh api nerakanya Allah berkat salawat kepada Nabi.
Bagaimana itu saudara? Bayangin kalau orang brengsek bajingan paling top di dunia ini, tapi kalau dia hidup di dunia dia mau sholawat ala Nabi bahkan sampai 1000 kali sudah setiap hari, itu orang dari belok kanan kiri ke atas ke bawah nggak bakal, pelan-pelan Allah bakal lurusin dari bengkok lurus, dari ngacok lurus, lama-lama terus bakal dimakan jadi orang besar berkat sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Saudara, dengarkan baik-baik, kalau saja sholawat kepada Nabi menyebabkan orang itu sudah diberikan kabar gembira akan dapat surga Allah. Orang yang sholawat kepada Nabi sudah diberi kabar dari hari ini. Kitab-kitab ulama hadis Nabi Muhammad telah memberitahu kita kalau orang sholawat kepada Nabi, orang itu dijamin Allah nggak bakal disentuh api nerakanya Allah. Kalau saja sholawat bisa menyebabkan dua perkara besar itu saudara dikabulkan, diberikan untuk kita. Lantas bagaimana kalau Anda dengan sholawat ini kemudian Anda punya usaha Anda bohong kalau Allah nggak angkat saudara? Itu soal apa? Anda punya keluarga, rumah tangga Anda punya harapan, Allah kabulkan harapan Anda. Anda jangankan minta daripada minta keberkahan rezeki. Anda pengen dikasih Allah, diberi rezeki setiap tahun bisa ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Dosa aja diampunin, apalagi doa minta Allah Subhanahu wa taala bisa ziarah makam Nabi Muhammad. Ya enggak? Makanya kalau itu hadis bilang kita selamat, tidak bakal meninggal kecuali dapat berkabar surga Allah. Kita boleh doa juga saudara, ya Allah jangan matikan saya kecuali saya bisa setiap waktu ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ada bicara doa yang paling bagus untuk kita pergi umrah, pergi haji? Ada. Dan dulu seorang murid Imam Hasan Basri, Imam Junaid Al-Baghdadi saudara, itu datang ke gurunya, wahai guru, saya minta maaf, saya boleh minta doa, tolong, saya pengen banget besok bisa pergi haji, pergi umrah. Kata gurunya gini, banyak dulu berdoa indana, bil haji wal umrah, bezul haji wal umrah. قال نعم يا شيخ اطلب دعاء لنا ولأهلنا خلي الله يسفرنا بالحج والعمرة. قال لا ماشي دعاء لك، ارجع خذ سنت حقك يا رجال محلك ارجع. kata beliau, maaf, itu minta doa saya cuma perintah pergi haji umrah, maafin kata Imam Hasan Basri begini, itu pulang dah, saya nggak ada doa buat itu pulang. Bingung murid guru, saya kan minta doa, ngapa jadi suruh pulang? Kata guru, lu salah minta doanya gua. Kalau lu minta doa sama gua, sama Allah Rabbul Rahman, wasilah saya ataupun dirimu sendiri, jangan minta pergi haji pergi umrah. Yang menyebabkan kamu bisa diundang oleh Allah pergi haji umrah itu adalah kalau kamu menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, Allahumma rizqna bi ziyarati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi coba marhaban. Marhaban baca apa? Apa? Ayo baca apa tadi marhaban? Dengar. Kita minta bisa ziarah ke makam Nabi apa? Bi ziyarati maqasid apa? Nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Itu saudara, kita minta sama Allah, apalagi di salat ala Nabi, sambil salawat sama Nabi Muhammad. Kita baca itu salawat, minta pergi haji, pergi umrah, itu nomor 1, nomor 2 nanti. Ada yang paling utama bintangnya, apa itu? Sebut nama Nabi Muhammad. Izinin saya bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Besok Allah undang setiap tahun Anda bisa pergi haji kalau umrah. Amin. Ya Rabbal, ini pulang dari sini udah ada nganterin, amin. 200 juta, 300 juta, 400 juta udah ada nganterin insyaAllah, amin. Yang Sriwijaya ya, 1,5 miliar, 1,5 miliar ke sana tuh, yang itu 75 juta ya. Ya, tapi nggak mau tambahin lagi 100 juta boleh. Ya sudah ada belakangan ibu-ibu itu yang sering mulak, yang ngurusin lakinya, ikhlas karena Allah, yang sering sabar, ya, besok dapat duit 500 juta. Ya, amin. Dijahin Nabi Muhammad. Duit siapa ke? Enggak, ada nganterin uang warisan? Enggak apa-apa juga sudah dari. Enggak, warisan siapa ke? Salah alamat rumah kita. Walhasil insyaallah ya, semua berkahnya Nabi. Ya, berkahnya Nabi bareng insyaallah kita berangkat semua. Ya. Amin. Akur dulu. Akur ya? Ketua komisi. Ya, ketua komisi sudah. Ketua komisi. Kalau aku saya jangan doa. Ya, aku kalau itu deh. Iya, aku ya. Baik, terakhir.
Isma'u minni, dengarkan baik-baik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nasa salatan alayya faqad ahta'a tariqal jannah. Atau kama qala Rasulullah. Nabi bersabda, kata Nabi, barang siapa orang yang bosan, lupa, nggak demen, nggak seneng, dia jarang nyebut namaku, kata Nabi. Kalau sholawat kaget masih mending. Sholat juga kagak. Sholawat kagak masih mending. Sholat, karena sholat di dalamnya masih ada sholawat dan salam kepada Nabi. Ini juga sholawat kagak, sholat kagak, hobinya nyusahin orang, kerjaan menyembelih kagak bayar, kerjaan nyusahin orang, durhaka sama orang tua, durhaka sama suami, durhaka sama guru. Enggak, hidupnya kerjaan ngomongin orang, nyakitin lagi orang, sholat kagak, ibadah kagak, ke masjid kagak, ke musola kagak, mati aja lu. Mereka main di lama-lama gitu, nggak ada amal baiknya. Orang kalau ada sholawat sama Nabi, cakep. Apalagi, jelas kalau dia sholat 5 waktu, kemudian dibarengkan sholawat pada Nabi, dia dapat semuanya. Tapi ini saudara manusia udah kagak pernah sholawat, sholat pun kagak pernah. Ada orang datang ke saya nih, saya ngomong jujur nih, ada orang datang ke rumah saya. Hamba Allah, saya sebut namanya, udah baik. Dia datang ke rumah ngomong gini, Habib saya boleh nggak nanya, Habib saya ini udah mau jadi orang baik, saya orang ngaco, hidup saya ngaco. Saya punya anak 2 dari sampai umur 45 tahun, saya belum pernah sholat. Saya belum pernah sholat itu saya dari nanti saya baca Al-Quran itu sholat lebaran. Anaknya pindah dari Ikhlas dulu ada mati kita nih. Padahal kata Nabi, kalau kamu mengetahui ada orang itu dia hobi yang dalam sholat, jangan pernah kau izinkan dia masuk ke dalam rumahmu. Itu hadis. Itu bukan kitab fikih, natati'an atau talibin. Itu sudah kata Nabi, kalau ada orang meninggalkan sholat, jangan pernah kau izinkan dia masuk rumah. Kalau dia ngobrol, berusaha berdiri keluar rumah, jangan sampai dia masuk rumah. Kenapa? Kata Nabi, takhawaf, akan aku khawatirkan atas kalian yang memasukkan mereka ke rumah rumahmu, maka menyebabkan murka Allah turun kepada dirinya di rumahmu, maka kamu mendapat murkanya. Itu kata Nabi, jangan izin, kalau mati jangan disolatin, kata Nabi Muhammad. Tapi saya harus waktu. Kita harus punya babul usul di hadratillah wa rasul. Kita perlu punya pintu untuk bisa sampai kepada Allah dan Rasulullah. Nah saudara, itu orang datang ngomong 45 tahun punya anak 2, saudara, karena pernah sholat. Kemudian saya tanya, emang kenapa itu nggak sholat? Dia pasti. Saya kalau sholat, saya melihat setan Nabi. Lu setan Nabi. Kalau sholat, saya suka melihat setan Nabi. Jadi kayak suka melihat hantu gitu kalau sholat. Jadi mulai umur 20 tahun itu saya udah kagak pernah mau sholat aja. Sampai saya sholat, saya kayak lihat kayak ada orang damping saya gitu. Kayak lihat setan, udah mati gue, lu setannya. Tapi ya kita harus makro. Nah, kalau saya bilang Allah Wassalamu'alaikum warahmatullahi. Allah dengar, Allah lihat. Hari ini antum punya umur 45 tahun. Maka kalau kira umur antum tinggal 2 tahun lagi nih ke depan, antum datang kemari. Anda jadi saksi kalau antum 45 tahun kagak ibadah kok. Kemudian antum keluar dari tempat atau petunjuk, jadi bisa orang baik, mulai sholat. Habib ajar yang Habib tunjuk gimana caranya bisa jadi orang baik. Tinggal 2 tahun, kemudian meninggal dunia antum. 2 tahun yang antum pakai ibadah ini menghapus dosa 45 tahun antum mengalah. Berkat 2 tahun terakhir itu. Paham tuh? Jadi manusia itu saudara umat Nabi punya kelebihan. Umur baina 50 wa 60. Baina 50 wa 60. Umur umat Nabi itu antara 50 dan 60 tahun. Makanya kalau umat Nabi lihat umur 50 tahun itu mulai baik. 65 tahun itu udah 55 tahun udah baik, udah mulai dengan sholat. Itu memang Allah udah hendakin begitu. Tapi kalau udah lewat 60 masih ngaco aja saudara. Santai kayak orang itu saudara. Ya mudah-mudahan Allah kasih berkah buat kita semua. Nafahat barakat ma'un
mudah-mudahan hasanah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, barakah insyaallah. Mudah-mudahan bacaan salawat ala Nabi, mudah-mudahan Allah senangin kita, cukupin kita, yang rupiah di rumah berubah jadi dolar semuanya. Amin. Ya, bahan besinya kita cukup di rumah berubah jadi emas. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbana jarabna bi annana jarabna wa annana asrabna ala nadhar asrabna fatub alaina تغسل كل حربا واغفر لنا وآمين رحمتي واغفر لي ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جهة المصطفى والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب بالمصطفى رسول الله بكل صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله وصحبه إلى نقاص صحبه والحمد لله بالبذل والتلاء. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا الله يا نبي قبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله يا الله يا نبي قبول يا رب مختار طه رسول الله يا الله يا ربي صل على طه رسول ببركة رسول الله وببركة المجلس رسول الله كل حاجتنا قبول.